Selain Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Haryayuangga yang menyoroti Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk atau PDAU mengenai laporan pertanggungjawaban permodalan tahun 2022. Dalam laporan tersebut diduga terdapat selisih dana sebesar 107 juta dari anggaran APBD senilai 1,75 miliar rupiah. Menyikapi hal tersebut, salah satu praktisi hukum Kabupaten Nganjuk Prayogo Laksono SHMH memberikan tanggapannya. Ia mengatakan jika nantinya ditemukan kerugian negara pengembalian, kerugian tersebut tidak bisa secara tindak pidana korupsi dihapus begitu saja. Prayogo juga menekankan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam perencanaan baik disengaja maupun tidak, hal tersebut juga merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Menanggapi isu yang berkembang akhir-akhir ini, yang kemarin sempat dilontarkan oleh salah satu wakil ketua DPRD Nganjuk, kita sebagai praktisi hukum menanggapi bahwa jika diketemukan kerugian negara, maka pengembalian kerugian negara itu secara delik tindak pidana korupsi itu tidak bisa dengan serta-merta hapus atau hapus pidananya dalam tanda kutip jika diketemukan kerugian negara. Nah, kita juga harus menganalisa terkait mekanisme perencanaan yang matang, yang mapan, sehingga PDAU itu di dalam menjalankan usahanya berjalan lancar. Jika kembali lagi diketemukan melenceng dari perencanaan, entah dalam kesengajaan atau kelalaian, itu secara hukum juga merupakan bagian dari perbuatan tindak pidana korupsi. Sementara itu, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan bahwa pihaknya akan meminta pertanggungjawaban dari pengawas dan jajaran direksi PDAU Nganjuk terkait permasalahan ini. Beliau juga menegaskan pada tahun 2023 ini PDAU seharusnya dapat mencapai target keuntungan. Sejauh ini Pak, dari Pak Bupati sendiri, adakah rencana untuk perombakan ataupun mengganti item-item bisnis PDAU sendiri? Oh ya, harus ya. Maka nanti pengawas, terus kemudian termasuk nanti di jajaran direksi ya kita minta pertanggungjawaban seperti apa. Ya, terus kemudian pengawas juga kira-kira seperti apa. Nanti ada evaluasi kinerja ya. Ada evaluasi kinerja, kira-kira kinerjanya seperti apa. Kan ada aturannya. Ada aturannya, ada perbuknya. Ya, ada PP-nya, sehingga nanti aturan itu yang kita pakai. Apotek misalnya, apotek kita punya 2 apotek, kira-kira bagaimana laporan keuangannya. Terus kemudian ada lagi hotel kira-kira seperti apa, masih layak nggak diteruskan, kan begitu. Kemudian yang ketiga kita punya kebun misalnya, kalau di PDAU ya perkebunan kira-kira seperti apa. Nah, maka harus dilihat betul. Terakhir Pak Bupati, target tahun 2023 ini PDAU untung atau merugi Pak? Harusnya untung. Untung ya Pak? Harusnya untung. Bupati Nganjuk berkomitmen untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan dana publik digunakan dengan bijaksana dan efektif. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.